Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah Ustadz, itu tadi pembahasannya sangat menarik ya, tapi menimbulkan sebuah pertanyaan yang ini ya. Kalau orang munafik itu bisa diobatin gak sih? Kemunafikan, kekafiran itu adalah penyakit hati. Semua yang namanya syirik, riya, sum'ah, atau juga kemunafikan, kekafiran itu penyakit hati. Jadi tidak akan ada resep yang bisa ditukar di apotek, nggak akan ada. Nah, Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Al-Quran itu adalah merupakan obat apa yang ada di dalam penyakit hati. Makanya mereka bisa diobati kalau mereka mau menerima Al-Quran ajaran sebagai pedomannya. Tapi karena mereka udah sumun, udah tuli, tidak mau menerima, hatinya mereka sudah tidak lagi ada celah-celah untuk masuknya hidayah. Yang dulu pernah saya katakan, apabila innal abda iza adnaba danban, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, kanat naktatus sauda fi qalbi, itu kan menjadi titik hitam. Wa idza jadada, apabila dia menambah ijdadat, bertambah titik hitamnya. Tapi apabila beristighfar, bertaubat, maka akan hilang, bersih. Nah, karena itu kalau memang orang-orang munafik itu mau diobati, penyakit munafiknya itu mau diobati, yaitu paling obat hati yaitu dengan Al-Quran. Insya Allah jika mereka bisa mendengar, mereka akan bisa sembuh dari munafiknya. Nah, gitu. Bahkan orang-orang yang beriman juga yang riya, umpamanya walaupun mereka tidak termasuk orang munafik, umpamanya tidak ada kata-kata munafik dalam arti munafik akidah, tapi mereka riya, ingin terpuji, itu penyakit hati juga. Maka dengan obat Al-Quran menjelaskan bagaimana akibatnya, dampak dari keria itu, dampak ketakaburan dan sebagainya, maka mereka akan sembuh. Sebenarnya bukan tidak ada obatnya, mereka tidak mau menerima obat hati itu, yaitu Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, obat bagi semua apa yang ada di dalam hati. Tapi bukan liver, bukan penyakit, bukan Al-Quran, liver bukan Al-Quran gitu. Jadi secara fisiknya sehat, mungkin secara fisik sehat, gagah atau bahkan bugar dan sebagainya. Tapi karena hati ini penyakit jadi abstrak, tidak akan bisa terlihat, tidak bisa dideteksi dengan alat-alat kedokteran. Nah, itu yang Iya, baik Ustadz. Penjelasannya sangat menarik ya tadi. Ternyata munafik. Jadi permasalahannya itu bukan masalah obatnya, tapi orang munafik itu mau nggak makan obatnya itu, minum obatnya itu gitu. Seperti anak-anak juga kan begitu. Berarti karena anak-anak bukan tidak ada obatnya, tapi mereka tidak mau menerima obat itu. Oh iya. Tidak mau menerima obatnya, mungkin udah muntahkan. Jadi kan itu seperti orang munafik juga tidak mau menerima obat yang ada di dalam Al-Quran, ataupun kalau mereka mendengar menutup telinga, kalau melihat mereka berpaling dan sebagainya. Maka ya tidak akan sembuh, tidak akan pernah sembuh. Aduh, masih ingin belajar ya tentang tafsir, cuman sayang sudah di penghujung acara. Dan di sini juga bisa dibilang sih hari terakhirnya di bulan tayangan tafsir Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi memang nanti sahabat Percikan Iman, insya Allah tayangan tafsir Al-Quran ini akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan ini, yaitu nanti setelah Idul Fitri. Tetapi jadwalnya nanti akan kita beri informasikan lagi. Tetap pantau terus di sosial medianya Percikan Iman, yaitu di Instagramnya Percikan Iman, YouTube Percikan Iman Online, dan di Facebooknya itu Percikan Iman Online juga, atau bisa juga dicari dengan kata kunci kajian MPI. Nah Ustadz, 2 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Barangkali ada doa untuk kita semua supaya
kita bisa memaknai waktu ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk dengan doa bersama seperti itu, Ustaz. Ya. Sahabat Percikan Iman, 2 hari lagi kita akan menjelang atau menuntaskan saum Ramadan. Mudah-mudahan dari saum Ramadan kita yang kita lakukan betul-betul akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sangat bermakna. Amin, amin ya Allah. Karena di dalam Ramadan ini bisa pertama kita dilatih menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas melakukan, dan mudah-mudahan kita betul-betul ikhlas. Kenapa dikatakan Ramadan itu adalah pelatihan ikhlas? Karena yang namanya Ramadan itu adalah ibadatus sir, ibadah yang sangat rahasia. Nah, hanya Allah dan manusia yang sendiri itu yang tahu. Dalam hadis Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap anak Adam, amal-amal anak Adam itu bisa dilihat oleh yang lainnya. Kalau sedekah bisa dilihat oleh yang lain. Salat bisa dilihat, haji bisa dilihat, illa siyam, kecuali saum. Kalau orang berkumpul kita ada yang tidak saum, tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan kita ini mendapatkan pelatihan-pelatihan ikhlas, dan diharapkan ikhlas itu bukan hanya saja Ramadan, tapi dalam ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Segala baik ibadah itu yang dohir atau ibadah sir. Kemudian mudah-mudahan juga kita ini mendapatkan pelatihan sabar. Amin ya Allah. Pelatihan sabar, karena memang tidak bisa dikatakan sabar, menahan lapar. Bukan tidak ada makanan ketika lapar, haus, bukan tidak ada air, tapi sabar. Bahkan di dalam kata Rasulullah SAW para sahabat, asyamu nisfu sobri, saum itu adalah setengah kesabaran. Nah, karena itu ini pelatihan, mudah-mudahan kita akan betul-betul mendapatkan pelatihan sabar, dan bukan hanya sabar pada saum saja, tapi sabar dalam segala macam. Sabar dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri pada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, dan juga sabar untuk menghadapi ujian. Dan mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan pelatihan juga, pelatihan sidqu, pelatihan jujur. Kita dilatih di bulan Ramadan ini untuk menjadi jujur. Walaupun tidak ada orang, umpamanya Mas Panji di rumah nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Bukan tidak ada makan, buka kulkas banyak makanan, minum ada. Tapi karena memang merasa dilatih di dalam Ramadan jujur. Walaupun tidak ada yang melihat, berani nggak? Tidak. Nah, karena itulah di sini pelatihan jujur. Mudah-mudahan pelatihan jujur ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan selanjutnya. Dan juga mudah-mudahan kita itu mendapatkan pelatihan ini, pelatihan tasminul waktu, disiplin waktu. Kalau di Ramadan itu betul-betul disiplin waktu. Ketika kita makan sahur tanpa ada adzan suara, tidak akan berani meneruskan makan, disiplin waktu. Dan ketika walaupun udah jam diakurkan di radio, ke TV, kalau belum ada yang mendengar adzan, berani nggak buka duluan. Nah, itu disiplin waktunya. Nah, sebenarnya mudah-mudahan pelatihan di dalam Ramadan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah menjadi pekerja yang ikhlas, jujur, sabar, dan disiplin waktu, justru orang-orang yang berhasil itu justru orang-orang yang tidak saum. Orang Jepang bahkan ikhlas, jujur, disiplin waktu. Orang tanya aja, orang-orang yang sukses dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan rupanya, orang-orang yang sukses dalam bidang pendidikan pasti akan mengalami atau menerapkan ini ketika belajar sukses. Ketika sukses belajar, pasti mereka dengan jujur, ikhlas, disiplin waktu, dan juga sabar. Orang-orang yang berhasil dalam ekonomi sekarang juga itu adalah pelatihan-pelatihan dari Ramadan. Sebenarnya umat Islam yang harus lebih dulu sukses tiap tahun diberarti. Orang yang ekonominya sekarang tadinya terpuruk, kemudian sekarang maju, ada nggak? Orang yang maju ekonominya sekarang, nah pasti itu akan ketika usahanya
sabar nggak ketika mendapatkan keuntungan? Sabar. Jujur, apalagi kalau modalnya dari pinjam. Kemudian ikhlas ketika mendapatkan keuntungan yang sedikit, dan betul-betul memanfaatkan waktu. Nah, mudah-mudahan saum Ramadan ini kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan keseharian, bukan hanya saja di dalam masalah ibadah, tapi masalah keduniaan, masalah ekonomi, masalah ilmu, pengetahuan, pendidikan, hanya akan bisa diraih oleh orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang jujur, dan orang-orang yang betul-betul disiplin waktu. Kalau tidak orang yang bagaimanapun, kalau melelehkan waktu, biar berlalu. Waktu itu hanya datang satu kali, kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka tidak akan bisa menjadi orang-orang yang bisa sukses. Nah, ini barangkali mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, dan dalam menghadapi segala persoalan menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan pekerjaan, jujur dalam bersikap, dan juga disiplin waktu atau tepat waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Juga ikhwatu sahabat percikan iman, mudah-mudahan kita semuanya dalam berakhir dari Ramadan ini yang berdampaknya berkepanjangan. Dalam pelatihan 1 bulan akan berdampak berkepanjangan 11 bulan berikutnya. Kalau sudah ada loyo, kemudian lembek lagi keimannya, dilatih lagi dengan tahun yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan yang akan datang, dan bukan hal yang mustahil mungkin kita inilah Ramadan kita yang terakhir. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hasil yang sangat maksimal dari usaha kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan, insya Allah meskipun ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, episode terakhir di tafsir Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi insya Allah pantau terus sosial media kami, yaitu di Facebook Percikan Iman Online, YouTube Percikan Iman Online, dan Instagram @percikaniman, untuk mendapatkan jadwal barunya lagi untuk menyimak kajian tafsir ini. Insya Allah kita akan berlanjut setelah Idul Fitri, tapi waktunya dan waktunya kapan nanti akan kami sampaikan oleh tim media kami. Baik, tidak terasa kita sudah 30 menit bersama. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Mohon maaf, dan saya dan Ustadz Hashim Asy'ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga saum yang telah kita lakukan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.